ya, silakan dilanjutkan. Ada menu pengguna. Nah, di menu pengguna ada tombol metode pendaftaran. Jadi silakan diklik metode pendaftaran ini. Lalu pastikan di bagian pendaftaran mandiri ini yang tanda matanya belum aktif secara default, silakan diklik, dicentang sehingga hilang centangnya menandakan ini sudah aktif. Lalu kita klik menu konfigurasi. Nah, di sini kita beri kuncinya apa gitu. Jadi yang lain boleh diabaikan saja. Misalnya name instance khusus diabaikan, izin pendaftaran diabaikan, ini aja. Di bagian pendaftaran silakan dikasih apa passwordnya gitu. Jadi begitu nanti mahasiswa sudah mendaftar di website Sepada lalu dia masuk ke mata kuliah ini, maka akan ditanya passwordnya apa gitu. Jadi tidak semua orang yang akan bisa masuk ke mata kuliah ini kalau dia nggak tahu password. Jadi kapan mahasiswa itu tahu password? Nah, waktu dosen masuk di kuliah pertama misalnya. Jadi pas kuliah pertama itu dosen ngasih tahu bahwa masuk ke kuliah ini pakai password ini. Jadi misalnya saya kasih passwordnya last, contoh saja gitu. Oke, yang lainnya boleh diabaikan saja. Yang intinya di bagian bawah ini adalah kita beri batasan kapan berapa lama mahasiswa bisa mengakses untuk pendaftaran ini. Sementara ini kita abaikan saja dulu, lalu diklik tombol simpan perubahan. Oke, jadi di sini terlihat bahwa sudah aktif pilihan pendaftaran mandiri mahasiswa. Jadi manual enrollment itu kalau dosen mau masukkan sendiri silakan, boleh saja. Kalau guys akses berarti tidak mendaftar, tidak bikin akun dia di sistem kita lalu dia bisa akses. Nah, ini tidak kita sarankan. Jadi yang kita sarankan adalah orang yang sudah bikin akun di website kita lalu dia sudah mendaftar langsung di mata kuliah. Nah, sampai tahap ini selesai tugas kita sebagai seorang manajer. Jadi Bapak Ibu bisa lihat lagi di beranda situs, klik menu beranda situs, lalu kita cari mata kuliah tadi sudah ada apa belum gitu. Nah, kita lihat di dasar kategorinya tanda datar ada D2 teknik mesin, di situ ada satu, menandakan sudah ada satu mata kuliah di situ. Kita klik, maka tampil mata kuliah yang sudah kita bikin tadi. Nah, terlihat di bagian bawah ada kunci. Nah, kunci itulah menandakan bahwa begitu mahasiswa nanti mengklik tombol akses ini, begitu dia sudah login, maka akan ditanya kuncinya apa, passwordnya apa gitu. Maka mahasiswa akan masukkan password yang tadi itu. Kalau dia nggak tahu passwordnya, berarti dia nggak bisa masuk ke mata kuliah ini. Terlihat juga di sini dosennya siapa. Ini kalau saya klik ini sekarang karena saya sudah login, sudah masuk langsung ke halaman mata kuliah. Nah, kita sebagai manajer situs bisa melihat materi yang diberikan oleh dosen. Nah, di sini nanti tugas dosen lah yang memberi mata kuliah. Pertemuan pertama itu materinya apa saja, pertemuan kedua materinya apa saja, pertemuan ketiga materinya apa saja, sampai tadi kalau kita set 16 maka 16 minggu. Nah, dosen itu mulai memasukkan mata kuliahnya, tapi dia harus aktifkan dulu di sini namanya mode ubah. Hidupkan mode ubah. Maka dosen begitu dia login akan tampil seperti ini, diaktifkan mode ubah tadi, maka muncul fitur untuk memasukkan materi. Nah, kita sebagai manajer bisa mengakses. Jadi seluruh mata kuliah yang kita bikinkan sebagai manajer kita bisa mengakses. Jadi kita bisa tahu dosen ini sudah ngisi mata kuliah apa tidak, dia sudah melakukan proses pembelajaran apa tidak, maka akan ketahuan. Maka kita sebagai manajer bisa mengecek itu. Nah, tugas mengisi ini adalah tugas dosen. Jadi kita hanya cek. Jadi nanti dosen tinggal isi materinya apa, ada tombol tambahkan sebuah aktivitas, dia pilih kalau bentuk file dan bentuk buku atau apa bahan yang mau dia share ke mahasiswanya. Jadi banyak pilihan nanti yang akan dikerjakan oleh dosen. Nah, kita sebagai manajer dapat memantau ini semua, dapat melihat kinerja dari dosen-dosen kita. Saya rasa itu untuk pertemuan ini. Jadi kalau seandainya bahasa yang digunakan itu berbahasa Inggris, di atas ini
Ada pilihan bahasanya nggak ya? Boleh keluar atau bisa ngerubah. Saya kembali ke home sepertinya. Dashboard. Oke, begitu dipilih dashboard ada menu ini bola dunia, diklik. Nah, kalau tadi yang berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia silakan diganti, disesuaikan dengan ini bahasa Indonesia. Jadi silakan dipilih bahasa Indonesia. Jadi berbahasa Indonesia. Lalu kalau mau merubah profil dari kita ada menu profile, bisa diedit ya. Di sini ada beberapa pengaturan, ada catatan hari ini, ringkasan laporan dan sebagainya. Ada menu profil di sini bisa dirubah. Mau ubah profil, ubah password dan lain sebagainya, kita bisa lakukan di sini. Nama, lalu kalau mau ganti password, kalau mau nambah keterangan lain, ngasih foto, silakan saja. Ada nama lain, mau kasih bidang minat, silakan bidang apa gitu. Jadi silakan dilihat di bagian sini, bisa diubah-ubah lagi. Lalu ada, kalau dashboard itu halaman khusus personal kita. Di sini juga kelihatan yang lagi online, ada mahasiswa yang lagi online. Lalu ada file pribadi dan sebagainya, bisa ditutup. Lalu administrasi situs, beranda situs untuk melihat seluruh item yang ada di website kita ini. Saya rasa itu untuk pertemuan kali ini, untuk bagaimana tugas seorang manajer dalam mengelola pembelajaran online ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.